Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Siti Nurhayati dari PPG Calon Guru Gelombang 2 tahun 2024 Prodi Kuliner Universitas Negeri Semarang akan mempresentasikan tentang ujian akhir semester pendidikan berkelanjutan berbasis konservasi dan teknologi. Yang pertama kita bahas adalah topik 1, pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals. Apakah Anda tahu tentang Sustainable Development Goals? SDGs adalah agenda pembangunan dunia yang bertujuan untuk kesejahteraan manusia dan planet bumi. SDGs ini diterbitkan pada tanggal 21 Oktober 2015 menggantikan program sebelumnya yaitu MDGs Millennium Development Goals sebagai tujuan pembangunan bersama sampai dengan tahun 2030 yang disepakati oleh Forum PBB. Kerangka pembangunan yang berkaitan dengan perubahan situasi dunia yang sebelumnya menggunakan konsep MDGs sekarang diganti dengan SDGs. SDGs merupakan sebuah program pembangunan berkelanjutan yang di dalamnya terdapat 17 tujuan dan 169 target yang terukur dengan tenggat waktu yang ditentukan. Berikut adalah 17 tujuan SDGs. Yang pertama adalah tanpa kemiskinan. 2. Tanpa kelaparan. 3. Kehidupan sehat dan sejahtera. 2. Tanpa kelaparan. 3. Kehidupan 4. Pendidikan berkualitas. 4. Pendidikan berkualitas. 5. Kesetaraan gender. 6. Air bersih dan sanitasi layak. 7. Energi bersih dan terjangkau. 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan. 9. Industri, inovasi, dan infrastruktur. 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 10. Berkurangnya kesenjangan. 11. Kota dan pemukiman berkelanjutan. 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. 13. Penanganan perubahan iklim. 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 14. Ekosistem laut. 15. Ekosistem daratan.
15. Ekosistem daratan. 15. Ekosistem daratan. 15. Ekosistem daratan. 15. Ekosistem. 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang kuat. 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang kuat. 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang kuat. 16. Perdamaian, keadilan. Yang terakhir, kemitraan untuk mencapai tujuan. Yang terakhir, kemitraan untuk mencapai. Dari 17 tujuan SDGs, tujuan keempat yaitu Quality Education atau pendidikan yang berkualitas menjadi relevansi utama bagi dunia pendidikan. Pendidikan memegang peranan penting dalam mencapai Sustainable Development Goals. Berikut adalah urgensi SDGs untuk dunia pendidikan Indonesia. 1. Meningkatkan kualitas dan akses pendidikan. 2. Mengurangi ketimpangan pendidikan. 3. Pengembangan kompetensi global. 4. Mendukung pendidikan berbasis lingkungan. 5. Mendorong kemitraan dalam pendidikan. 6. Menanggulangi tantangan pendidikan pasca pandemi. Kemudian kita bahas topik 2 yaitu hubungan SDGs dan MDGs serta urgensi SDGs. Apa hubungan SDGs dan MDGs? Apa hubungan SDGs dan MDGs? MDGs atau Millennium Development Goals adalah serangkaian 8 tujuan global yang diadopsi oleh PBB pada tahun 2000 dan berlaku hingga tahun 2015. MDGs berfokus pada pengentasan kemiskinan, peningkatan kesehatan, dan pendidikan dasar di negara-negara berkembang. Setelah pencapaian dan pelajaran dari MDGs, SDGs diperkenalkan sebagai kelanjutan yang lebih luas dan ambisius dari MDGs. Perbedaan antara SDGs dan MDGs. Yang pertama adalah cakupan lebih luas. SDGs mencakup 17 tujuan dibandingkan 8 tujuan dalam MDGs. SDGs mencakup isu-isu baru seperti perubahan iklim, kesetaraan gender, ekonomi inklusif, dan pembangunan yang berkelanjutan yang tidak secara khusus disoroti dalam MDGs. Yang kedua adalah lebih menyeluruh. SDGs berlaku untuk semua negara, baik negara maju maupun negara berkembang. Sementara MDGs lebih difokuskan pada negara-negara berkembang. Yang kedua adalah lebih menyeluruh. SDGs berlaku untuk semua negara, baik negara maju maupun negara berkembang. Yang ketiga adalah proses inklusif. SDGs melibatkan lebih banyak partisipasi negara-negara anggota PBB, masyarakat sipil, dan sektor swasta dalam proses perumusan. Berikut merupakan urgensi SDGs. Yang pertama adalah tantangan global yang makin mendesak. Masalah seperti perubahan iklim, ketimpangan ekonomi, dan degradasi lingkungan semakin memburuk. Jika tidak diatasi, dampak buruknya akan menjadi sulit diatasi dan dapat mengancam kelangsungan hidup manusia serta lingkungan. 2. Krisis lingkungan. Pemanasan global, pencemaran, dan penipisan sumber daya alam memerlukan tindakan cepat. Tanpa upaya untuk menahan laju perubahan iklim,
dunia akan menghadapi bencana ekologi yang berdampak pada generasi mendatang. 2. Krisis lingkungan. Pemanasan global, pencemaran, dan penipisan sumber daya alam memerlukan tindakan. 3. Ketidaksetaraan dan kemiskinan. Ketimpangan dalam akses terhadap pelayanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan, serta ketimpangan ekonomi antar negara dan dalam suatu negara mengancam stabilitas sosial dan ekonomi global. 4. Kebutuhan akan pertumbuhan inklusif. Banyak negara, terutama negara berkembang, menghadapi tantangan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Ini penting untuk mengentaskan kemiskinan tanpa merusak lingkungan atau menciptakan ketidakadilan baru. 4. Kebutuhan akan pertumbuhan inklusif. Banyak negara, terutama negara berkembang, menghadapi tantangan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Ini penting untuk mengentaskan kemiskinan. 5. Krisis pangan dan air. Meningkatnya jumlah penduduk dan perubahan iklim membuat akses terhadap pangan dan air bersih semakin terbatas. SDGs bertujuan untuk memastikan bahwa sumber daya tersebut dikelola secara berkelanjutan. Selanjutnya adalah topik 3 tentang degradasi nilai, karakter, dan lingkungan, konservasi nilai dan karakter, dan agen konservasi. Degradasi nilai, karakter, dan lingkungan diartikan sebagai kemunduran, kemerosotan, atau penurunan nilai, karakter, dan lingkungan. Jika kita interpretasikan keduanya, maka degradasi moral merupakan suatu fenomena adanya kemerosotan atas budi pekerti seseorang maupun sekelompok orang. Menurut Licona pada tahun 2013, terdapat beberapa bukti degradasi nilai karakter. Yang pertama, terjadinya tindak anarki. Menurut Licona pada tahun 2013, terdapat beberapa bukti degradasi nilai karakter. Yang pertama, terjadinya tindak anarki. 2. Terjadinya pencurian. 2. Terjadinya pencurian. 3. Adanya kecurangan. 3. Adanya kecurangan. 4. Pengabaian terhadap aturan. 5. Terjadinya tawuran. 6. Intoleran. 7. Menurunnya dalam tutur kata. 8. Penyimpangan seksual. 9. Sikap perusakan diri. 10. Penggunaan narkoba. Nilai adalah sesuatu yang diiyakan atau diamini yang berkonotasi positif. Sebaliknya, sesuatu yang dijauhi atau tidak diinginkan seperti penyakit atau penderitaan merupakan non-nilai atau disvalue atau disebut pula sebagai nilai negatif. Sedangkan karakter adalah watak, tabiat, akhlak, atau kepribadian seseorang yang terbentuk dari hasil internalisasi berbagai kebajikan yang diyakini dan digunakan sebagai landasan untuk cara pandang, berpikir, bersikap, dan bertindak. Konservasi nilai dan budaya. Konservasi nilai dan budaya ini bisa kita pahami dengan konservasi seni. Seni adalah pengaturan kondisi untuk memungkinkan manusia mengalami pengalaman estetik. Konservasi sumber daya alam ini memiliki
memiliki titik berat, yaitu pelestarian keanekaragaman hayati merupakan bagian yang tak terpisahkan dari proses pembangunan berkelanjutan. Konservasi keanekaragaman hayati membutuhkan investasi yang cukup besar, namun memberikan manfaat nyata dalam bidang lingkungan, ekonomi, dan sosial. Agen konservasi. Terdapat banyak cara mengembangkan kader konservasi yang bisa dilakukan di Universitas Negeri Semarang sebagai Universitas Konservasi. Pengembangan kader konservasi tersebut antara lain sebagai berikut: A. Mahasiswa menanam. B. Pelatihan kader konservasi. C. Mahasiswa KKN menanam. D. Membudayakan kebersamaan dalam konservasi. E. Kuliah pendidikan konservasi. Kesimpulan dari topik 1, topik 2, dan topik 3 adalah SDGs memberikan arah strategis untuk pembangunan berkelanjutan yang mencakup pendidikan, pelestarian nilai budaya, dan pengelolaan lingkungan. Dalam konteks Indonesia, integrasi nilai SDGs ke dalam pendidikan dapat mengatasi tantangan degradasi moral, budaya, dan lingkungan, sekaligus mempersiapkan generasi muda untuk menjadi agen perubahan dalam pembangunan bangsa. Terima kasih, salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.